warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi baik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, Mas Baim sebagai ketua kelas dipimpin, silahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Baim. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Mas Dandi hadir? Ya, hadir. Mbak Sutisna? Ya, hadir. Baik. Mas Baim ya hadir. Kemudian Mbak Ayu? Hadir ya. Kemudian Mas Siswanda? Ya, hadir. Mas Fahrul? Ya, hadir semua berarti ya. Masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin anak-anak? Ayo apa? Iya, benar. Yaitu tema 4, subtema 1 tentang peredaran darahku sehat. Iya. Ada yang masih ingat urutan peredaran darah besar pada manusia? Betul sekali, Mas Fahrul. Urutan peredaran darah besar dari jantung bilik kiri, kemudian ke aorta, kemudian ke pembuluh nadi, kemudian ke pembuluh kapiler, dan pembuluh balik atas, kemudian ke pembuluh balik bawah, serta kembali ke jantung serambi kanan. Untuk peredaran darah kecil, ada yang masih ingat? Ya, benar sekali, Mbak Ayu. Urutan peredaran darah kecil dari mulai jantung, bilik kanan, kemudian ke pembuluh nadi paru-paru, kemudian ke paru-paru, kemudian ke pembuluh balik paru-paru, kemudian ke jantung serambi kiri. Iya, benar sekali. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini akan mempelajari mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ada pantun nih. Mau dengar? Baik, pantunnya di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Makna dari pantun itu merupakan bermakna himbauan untuk berolahraga, benar. Sehingga dengan olahraga tersebut, tubuh kita menjadi sehat dan aliran darah menjadi lancar. Tujuan dari pembelajaran, siswa dapat menjelaskan bermacam-macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Kemudian, siswa dapat menyajikan bermacam-macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia dengan percaya diri. Nah, anak-anak, Bapak ada pertanyaan nih untuk kalian. Ada yang tahu tidak apa saja gangguan pada organ peredaran darah pada manusia? Benar sekali. Gangguan leukemia ini merupakan kanker pada darah. Mengapa leukemia ini terjadi? Karena saat tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah putih yang tidak sehat, maka terjadi penyakit leukemia. Iya. Jadi ada yang mau ingin bertanya? Bapak silakan. Ya, Mbak Ayu silakan. Yang kekurangan darah. Ya, baik, Bapak jawab ya. Tubuh yang mengalami kekurangan darah itu disebut sebagai anemia, yang mana gangguan tersebut mengalami kekurangan darah pada tubuh kita. Begitu Mbak Ayu, jelas? Ya, baik. Gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah pada manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut makanan dan zat sisa-sisa hasil metabolisme. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah, jantung, pembuluh darah. Sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan atau penyakit dan kelainan bawaan seperti faktor genetik.
Gangguan atau kelainan pada peredaran darah pada manusia dapat dikelompokkan menjadi kelainan pada darah dan kelainan pada pembuluh darah. Berbagai masalah yang terjadi pada pembuluh darah disebabkan oleh pola makan, gaya hidup yang tidak sehat. Sistem peredaran darah terdiri dari atas jaringan dari organ, darah, dan pembuluh darah. Organ dan pembuluh darah bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang berisi nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain menuju sel. Bapak, ada gambar nih untuk gangguan peredaran darah pada manusia. Yang pertama, ini dikarenakan penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak yang berlebihan. Kemudian ini disebabkan karena penyempitan pembuluh darah. Kemudian ini kekurangan pada zat besi. Nih gambarnya. Dan masih banyak lagi gangguan peredaran darah pada manusia, misalnya kelainan kromosom, sering merokok, obesitas, dan kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Gangguan pada pembuluh darah yaitu stroke, aterosklerosis pada jantung. Untuk jantung ada serangan jantung dan gagal jantung, dan masih banyak lagi gangguan pada pembuluh darah pada manusia. Sudah paham ya yang sudah Bapak jelaskan? Kemudian Bapak akan membagikan kelompok. Dalam satu kelompok ada 2 orang. Jadi cara pembagiannya berhitung dari 1, 2, 3. Jadi kelompok yang angka 1 berarti satu kelompok dengan angka 1. Begitu juga dengan angka 2, satu kelompok dengan angka 2, dan seterusnya. Kerja kelompoknya mencari apa saja penyebab gangguan dari pembuluh darah pada manusia. Baik, sudah selesai? Ya, baik. Bapak akan membahas kerja kelompok. Silakan dibaca satu orang untuk perwakilan kelompok membaca apa saja gangguan pembuluh darah pada manusia. Ya, silakan. Baik, betul sekali. Kelompok 1, stroke. Gangguan pada stroke menyebabkan otak kekurangan oksigen, benar sekali. Kemudian menyebabkan kerusakan pada otak, ya benar. Kemudian kondisi yang menyebabkan stroke juga terjadi karena pembuluh darah di otak pecah, kemudian sehingga membuat darah tidak bisa mencapai ke otak. Betul sekali kelompok 1. Kemudian lanjut kelompok 2. Ya benar sekali, serangan jantung. Ya benar sekali, serangan jantung. Serangan jantung merupakan kondisi tubuh di mana peredaran darah menuju jantung terhambat atau tersumbat sama sekali. Jadi peredaran darah itu tidak mengalir ke jantung, jadi sehingga terjadinya serangan jantung. Kemudian akibatnya dari serangan jantung tersebut, sel-sel pada otot akan mengalami kerusakan karena tidak adanya pasokan darah dan oksigen untuk menuju jantung. Ya, benar sekali kelompok 2. Kemudian kelompok 3, gagal jantung. Iya, benar sekali. Penyebabnya gagal jantung merupakan gangguan yang bisa terjadi pada jantung. Iya, berbeda dengan serangan jantung yang lainnya. Kondisi gagal jantung ini merupakan saat jantung terlalu lemah untuk bisa memompa darah ke seluruh tubuh.
Penyakit gagal jantung ini biasanya terjadi dan berkembang secara bertahap, yang diawali dengan penyakit jantung, diawali dengan penyakit lainnya, misalnya darah tinggi atau diabetes. Itulah yang menyebabkan berbagai gangguan pada jantung yang bisa terjadi pada organ peredaran darah manusia. Jadi setelah kerja kelompok, Bapak menjelaskan gangguan pada organ tubuh. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 mengenai gangguan peredaran darah pada manusia. Jadi kesimpulannya, agar kita terhindar dari gangguan tersebut, maka dari itu kita harus rajin-rajin melakukan kegiatan olahraga sehingga peredaran darah yang ada pada tubuh kita bekerja dengan baik dan mengalir ke seluruh tubuh. Baik, Bapak sudah menjelaskan materi tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompok, dan untuk tema 4 sub tema 2 pembelajaran 1 sudah selesai ya. Jika Bapak ada salah kata dalam penerangan materi, mohon dimaafkan ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.